halaman 26 baris keempat ya, wal khamisu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal khamisu ay yaqsima, wal khamisu an yaqsima, qasama yaqsimu, wal khamisu an yaqsima. Awqata laylihi wa naharihi wa yaghtanima, yaghtanimu wa yaghtanima, karena ada an gitu. Wal khamisu an yaqsima wa an yaghtanima, an itu dibuang, an yaghtanima ma baqiya min umrihi fa inna baqiyatal umri la qimata laha. Wal khamisu, dan yang kelima, kemarin udah keempat, udah apa harusnya ya. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Terakhir kemarin harus cukup, merasa cukup ya. Tapi yang namanya cukup orang relatif ya. Ada yang cukup dengan baju sederhana, ada yang cukup bajunya agak bagusan dikit, nggak apa-apa ya. Zaman dulu sahabat Nabi juga gitu, yang kayaan dikit bajunya bagus-bagus, nggak apa-apa ya. Pakai baju bagus itu nggak haram selama bukan sutra ya. Selama bukan apa? Sutra. Kalau laki-laki haram pakai sutra, tapi kalau perempuan boleh ya. Bukan sunnah, boleh. Lebih bagus kagak sebenarnya ya. Kalau sutra lebih bagus nggak make, tapi kalau make boleh, bukan sunnah bukan. Kalau dibilang sunnah nanti repot, bini kita minta, Pak sunnah apaan? Sutra. Mau beliin baju bini harga 10 juta. Mengapa sutra itu diharamkan? Yang pertama, yang namanya sutra itu kan orang susah nggak bisa beli karena bahannya mahal. Itu ilatnya, alasan di dalam ilmu fikih. Kalau kita belajar ilmu fikih, itu salah satu alasan keharamannya adalah kasru qulubil fuqara. Kasru qulubil fuqara, memecahkan hati orang fakir. Jadi kalau ada orang kaya pakai sutra, itu enggak dilihatnya menghancurkan hati orang miskin ya. Mengapa menghancurkan hati orang miskin? Baju aja sampai 10 juta, bayangin aja. Kok bisa begitu? Itulah Rasulullah. Rasulullah itu orang yang sangat perasaan, sehingga saking perasaannya Rasulullah dijaga hukumnya kayak gini. Bayangkan kalau Rasulullah bolehin, coba. Masing-masing orang cuman peduli sama pakaiannya doang, tapi nggak peduli sama sosial, ya kan? Itu aja dibatasin aja masih nggak peduli. Maka dapat dikias kalau kita memakai sesuatu, baik itu kendaraan atau rumah atau apa saja yang kira-kira beda sama lingkungan kita, hukumnya haram. Makanya kita suka heran ada ustadz pakai motor Harley Davidson, kalau kata saya hukumnya haram. Ada ustadz pakai Harley, hukumnya haram. Kenapa giliran sutra dia bilang haram, giliran Harley dia nggak mau kiasin? Oh ini kan Harley beda kendaraan, bukan sutra, bego. Berarti dia nggak bisa kias. Tapi ada ustadz yang pakai Harley, ya sesuai dengan lingkungannya. Kalau memang dia sudah kelas nasional, sudah ustadz besar, dan dia harus berdakwah sama kaum hijrah nih. Kaum hijrah kan banyak orang kaya. Tahu nggak kaum hijrah?
Yang apa bid'ah. Kan kebanyakan jenggotan sama celananya cingkrang, tapi kebanyakan orang kaya pakai Harley. Nah, dia mau dakwah di situ, maka dia harus ikut ke dalam apa? Ke dalam lingkungan itu. Dia harus punya perangkat-perangkat itu. Cuman jangan jadi ustadz itu kejebak sama di situnya. Saya harus punya karena saya harus ikut komunitas. Akhirnya tiap hari ngurusin Harley, statusnya Harley. Jadi ustadz itu harusnya mencontohkan yang sederhana sama umat. Kalau dia mau punya Harley, simpan, nanti dia pakai pas event-eventnya aja, jangan dipajang terus. Menyakitkan hati orang miskin. Akhirnya gara-gara motornya mahal, akibatnya diundang jadi mahal kan gitu. Karena perawatan hidupnya mahal. Betapa banyak asatis nasional, asatis televisi, rumahnya disorot media. Alhamdulillah, dengan izin Allah, rezeki dari Allah, selama 10 tahun berdakwah, ya inilah hasilnya. Bodoh ada Ustaz. Ya, sedih nggak? Salah nggak? Dibilang selama 10 tahun berdakwah, inilah hasilnya. Maksudnya apa? Paham nggak maksudnya? Mau disebutin nggak orangnya siapa? Mau disebutin nggak? Yang ada ininya nih, yang ada lesung pipitnya nih. Tebak aja sendiri. Lucu sekali sih. Maka nggak pantas kalau Rasulullah mengharamkan laki-laki pakai emas. Kenapa? Karena emas itu untuk memuliakan perempuan. Nah, kalau laki dibolehin rakusan laki-laki. Laki-laki kalau udah dandan lebih rakus dari perempuan loh, jangan salah. Kalau perempuan itu dandan karena nggak pedean. Tapi kalau laki emang udah mukanya nggak ada yang jelek. Laki itu enak-enak aja kan dilihatnya kan, mau sederhana mau rapi. Tapi kalau udah dandan pasti lebih heboh dari perempuan. Kalau perempuan itu dandan apa sih? Paling isinya bedak sama alis dibagusin sama rambut. Karena mereka emang wataknya perempuan itu pengen apa? Tampil lebih bagus dari yang lain. Tapi kalau laki kan diapain aja pantas. Nah, kalau laki masih boleh dandan juga lebih ribet nanti. Nanti perempuan gak dapet jatah. Bayangkan kalau Rasulullah itu membolehkan pakai emas, nanti orang-orang Quraisy tuh yang kaya-kaya merampas semua emas yang ada di pasar. Akibatnya perempuan yang miskin atau perempuan yang standar hidupnya nggak bisa pakai emas, karena emas dirampok semua sama laki-laki. Yang kaya karena laki itu kan udah dapat warisan jatahnya paling gede, ya kan? Laki-laki dapatnya 2 kali perempuan, ya kan? Apa kalau bahasa itu nih? Min hazzil unsayain, ya kan? Minal hazzil unsayain. Laki-laki dapat warisan itu seukuran 2 orang perempuan. Mislu hazzil unsayain, kalimatnya ya. Mislu hazzil walir rijali nasibun mislu hazzil unsayain, dalam ayat waris. Bagi laki-laki dapat bagian seukuran 2 orang perempuan. Jadi kalau 100%, maka laki-laki dapat 50%, 50%-nya buat 2 orang perempuan. Kalau misalkan laki 1 perempuan 2, gampangnya. Jadi 50% pertama laki-laki, 50% 2 perempuan 2 itu. Jadi sekarang 25. Itu laki-laki. Nah, dari sinilah maka laki-laki haram hukumnya pakai emas, ya. Jadi emas itu untuk memuliakan perempuan. Zaman dulu perempuan jangan kata pakai emas, lahir aja langsung dibunuh, lahir aja langsung dikubur. Malu dapat perempuan, katanya nggak bisa nerusin keturunan, nggak bisa jadi raja, nggak bisa diajak perang. Nah, itu kebodohan orang jahiliyah. Gara-gara itulah orang yang lahir perempuan maka malu. Mereka nggak mikir panjang, kalau nggak ada perempuan habis deh, ya kan? Karena pikirannya cuma di kampungnya doang, nggak mikir keluar, pikirannya belum universal, ya pakai adatnya sendiri, dia nggak mikir ke dunia luar. Nah, kalau dia nggak ada penerusnya nih, Quraisy cuman habis di masanya doang, ya. Masanya dia habis, nggak ada keturunan, bisa diambil alih Makkah sama negeri lain kan gitu kan. Maka Nabi berpikir, waduh bahaya benar ini, hebat kata Rasulullah, mengangkat derajat perempuan dampaknya, impactnya sangat besar. Salah satunya ya membudidayakan keturunan. Kalau nggak ada perempuan bahaya benar. Sampai Umar bin Khattab kalau lagi ingat itu ketawa dia. Ketawa.
sambil nangis juga. Ketawanya apa? Bodoh bener saya dulu, anak perempuan kok dikubur. Yang bikin dia nangis ya anak perempuannya dikubur. Merasa berdosa ya. Begitu diajak berburu sekian tahun sama ibunya, ditutupin kalau dia ini laki-laki, namanya masih kecil, sampai 3 tahun 4 tahun balita, belum ada dadanya kan. Begitu pipis jongkok. Kaget Umar bin Khattab, katanya perempuan, langsung dikubur, nggak pakai bawa pulang, langsung dipendam di dalam tanah. Ya, itu Umar bin Khattab. Itu jahiliyah. Maka dari itulah Rasulullah salah satu alasan kenapa emas diharamkan untuk memuliakan perempuan. Maka dianjurkan untuk diberikan kepada perempuan sampai emas kawin. Makanya kita bilang apa? Emas kawin, ya kan? Apakah harus pakai emas? Enggak, cuma simbolnya itu. Emas itu kan barang berharga, walaupun 1 gram. Kalau bisa ada emasnya, kalau bisa, kalau enggak apa-apa. Tapi jangan kebangetan banget. Emas kawin seperangkat alat sholat. Yang namanya seperangkat alat sholat itu enggak ada harganya, Mas. Bukan Dimas, maksudnya Mas. Mas banget lagi ada Dimas lagi. Kita salah paham lagi. Yang namanya mas kawin, ya bang, ya, itu harus yang berharga. Seandainya di kampung kita 10.000 berharga, maka itu boleh jadi mas kawin. Makanya ada kan mas kawin 10.000. Tapi kalau zaman sekarang kagak, kebalik. Acara wedding sedemikian hebohnya, mas kawin cuma 10.000, itu bukan bagus, lebay. Ya. Masa acara heboh mas kawin 10.000? Ini sunnah Rasulullah, karena Rasulullah tidak memberatkan laki-laki. Iya, tapi weddingnya mewah, gimana sih? Cuman bikin status doang. Banyak orang itu agama itu terbalik-balik. Kalau dia masih mampu mewah, ya kasih emas yang gede. Kalau bisa 10 liter emasnya, 10 kilo 10 liter 10 kilo gantung di leher, kuat kagak ya. Ini maka agak acara mewah, udah gitu panggil orkes 3 hari 3 malam, besoknya layar tancap, besoknya wayang malam ke-7. Mas kawinnya 10.000. Kebalik, gimana sih? Jadi yang dimaksud mas kawin adalah sesuatu yang kalau darurat bisa dijual. Minimal duit dah 100.000 minimal. Ya kalau emang dianggap berharga ya. Tapi harus kerelaan perempuan, jangan asal dibawa aja. Tanya dulu kalau lagi ta'aruf tuh, kalau lagi apa? Ya ta'aruf. Kalau lagi khidbah bukan ta'aruf, khidbah. Khidbah itu mantek. Kalau ta'aruf kan baru kenalan. Khidbah itu mantek. Khidbah itu lamaran lah gampang. Nah kalau lamaran harus ada kesepakatan. Bisa juga gini, laki-lakinya nggak mampu nih. Bu, saya nggak mampu jujur aja, kecuali cuma 1 gram. Yaudah nggak apa-apa, lu 1 gram, gue tambahin 9 gram. Dari mertuanya nih, boleh. Bukan minjemin, emang dikasih nggak apa-apa. Yang penting begitu simbolisnya ada yang berharga. Walaupun hakikatnya itu punya mertua, tapi mertuanya harus, nih saya kasih 9 gram. Jangan ditagih lagi di mertuanya, kebangetan juga. Habis kawin mana tadi buat simbol doang. Biar nggak malu sama tetangga. Nah itu masalah lagi. Maksudnya nih kita sebagai mertua kasih 9 gram, lakinya itu mampunya 1 gram, ya udah tuh punya anaknya. Kan ujung-ujungnya buat anaknya juga. Jangan diaduk-aduk. Anaknya udah nikah ya tanggung jawab lakinya, jangan ditagih tuh emasnya. Mana emas yang kemarin? Kok diambil lagi bu? Itu buat masuk Instagram doang. Biar gak malu anak gua, masa 1 gram. Salah itu. Jadi mas kawin boleh halan, boleh tunai, halan, boleh juga ghair hal, ngutang, boleh. Misalkan istrinya lebih kaya, lebih mampu, bukan lebih kaya ya, lebih mampu. Kalau kawin sama orang yang lebih kaya nggak boleh hukum. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Kita terlalu miskin di mata keluarga perempuan. Perempuan terlalu kaya di mata keluarga kita, itu nggak boleh. Namanya tidak mukafaah, ghairu mukafaah, nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Kenapa? Karena potensi perceraiannya lebih cepat daripada orang biasa yang setara. Itu fakta. Mau dipaksain bagaimana nggak akan. Fakta zaman Imam Syafi'i nggak ada orang kaya banget sama miskin banget bisa awet, nggak ada. Karena ujiannya nggak normal, udah pasti nggak normal ujiannya. Yang perempuan nggak tahan sama laki-laki, yang laki-laki nggak tahan dicemooh sama keluarga perempuan. Jangan kata kaya miskin, yang sesamanya aja kadang-kadang. Lu orang Pulau, lu orang Jatipadang, orang Jatipadang dekil-dekil. Bisa aja kan?
Atau orang Polo yang dekil-dekil, orang Polo orangnya ini sombong, kan bisa aja kan. Ini perempuan ini lagi perasaan gue di sini diomongin mulu. Kata orang jadi Padang, perasaan gue di sini dibilang dekil mulu, nggak betah, cerai kan. Maka kata Imam Syafi'i, kalau nyari istri yang mukafaah, ekonominya sama, cakepnya juga, harus tahu diri. Buka kita kayak apa dapat gini. Ini mau kayak Lisa Blackpink lagi, wah ketinggian ya. Mau kayak Syahrini boleh nggak? Boleh, Syahrini masih standar itu, cuma dipermak doang. Jadi kita harus tahu diri ya. Kalau bisa suku ya, suku jangan yang sangat berbeda, jangan. Tapi kalau Betawi Madura kayak saya nggak jauh beda, karena sholawatan sama-sama NU, sama-sama wiridan tahlilan masih boleh. Bahkan ada mitosnya dulu Sunda Jawa katanya nggak boleh kan gitu kan. Tapi itu zaman sekarang udah pecah itu, udah boleh. Kalau zaman dulu emang nggak boleh, ada aturan, ada sejarahnya. Pokoknya yang kira-kira berpotensi nggak awet itu jangan dilakukan. Kata Imam Syafi'i itu ghairu mukafa, ghairu kafa, nggak kufu, ya, tidak cukup. Itu Habib Munzir dalam fatwanya pernah mengeluarkan fatwa itu. Ya. Ada yang nanya, wahai Habibana, emang bener ya dalam Islam itu kan katanya nggak ada kasta, beda sama Hindu. Iya betul, tapi faktanya itu nggak bisa dipaksain. Terlalu kaya, terlalu miskin nggak pernah awet. Makanya dari situ Imam Syafi'i berkesimpulan hukumnya bukan haram, ghairu mukafa'ah. Itu ada istilah baru lagi dalam fikih, pecahan. Bukan makruh, bukan haram, bukan, tapi ghairu mukafa'ah, enggak sempurna. Kalau dibilang enggak sempurna, berarti jangan dilakukan kan gitu. Kalau bisa jangan dilakukan. Tapi kalau terpaksa, kita nih dipaksa sama mertua kita, wah enak banget, emang itu yang gue pengen kan. Ayo dah tolong kawinin anak saya, kasihan gini enggak laku-laku saking kayanya. Orang pada minder, lo doang yang berani anak gua. Nah, itu mah kesempatan, bagus itu. Jadi kalau didorong itu boleh. Sama kayak Nabi Yusuf nikahin Zulaikha itu boleh. Kalau bahasa Betawinya apa dulu? Pengki naik ke dipan. Tahu nggak? Tahu nggak istilah itu? Pengki naik ke dipan tahu nggak? Pengki kan tempat sampah, naik ke dipan kan tempat mulia, tempat bersih, tempat. Nggak ada orang naik ke dipan kakinya belum dicuci kan gitu, saking bersihnya, karena buat tidur. Di tempat sampah naik ke tempat tidur, hebat gitu istilahnya. Orang yang sangat hina bisa jadi orang yang sangat mulia. Itu dalam ilmu kawin ya, banyak. Sampai tadi nerangin apa sih? Wal khamisu, dan yang kelima. Oh tadi maksudnya nerangin yang keempat, saya ceritanya merasa cukup gitu ya. Udah. Wal khamisu, dan yang kelima, an hendaklah yaksima, ia membagi. Yaksima membagi, qasim membagi. Jadi kalau ada kakeknya Nabi namanya qasim, namanya apa? Orang yang dermawan, qasim. Jadi zaman dulu pernah paceklik sebelum adanya Rasulullah. Pada zaman kakeknya Nabi ini namanya Qasim. Sebenarnya nama sih bukan Qasim. Kalau nggak salah namanya siapa ya? Syaibah apa siapa? Nanti saya cari lagi. Ya. Nama sih bukan Qasim. Tapi karena dia begitu paceklik ini dermawan, orang paceklik biasanya pelit. Air dikunci, wah jangan sampai warga kemarin nih. Karena air lagi susah, ntar air kita habis. Kalau dia kagak, malah dibuka. Malah dia buka beberapa sumur khusus buat musim paceklik. Tapi kalau hari normal nggak boleh dipakai itu sumur. Jadi buat khusus paceklik. Kalau udah paceklik baru itu sumurnya dibuka. Dan itu dijatah, diatur, saking teraturnya, saking ngurusin urusan warga dibilang qasim, orang yang membagi-bagikan. Ada lagi kakek Nabi namanya Hashim, ada lagi tuh. Kalau Hashim itu jadi ada itu tuh ransum, tahu ransum nggak? Roti yang kering atau apa aja lah yang sifatnya kayak akar-akaran. Nah itu lagi paceklik bagi-bagi makanan, dihancur-hancurin itu, diremuk-remukin biar rata gitu. Jadi kalau bakwan tuh bisa terigu mentah yang udah keras tuh, gandum kan kalau dipotek-potek kan nggak rata, dihancurin jadi rata kan. Dihancurin, diremukin, ditimbang dah berapa kilo. Kalau dipotek-potek ini nggak rata. Kadang-kadang ada yang berat sebelah, ada yang gede sebelah. Nah itu namanya Hashim, orang yang menghancurkan, orang yang meremukkan. Jadi kakek-kakeknya Rasulullah
atau Rasulullah itu sendiri turunan dari orang-orang dermawan. Jadi wajar kalau yang namanya sifat itu nurunin, wajar. Jadi dari kakek-kakek gitu, kalau dalam maulid tiba namanya apa? Lam yaltaqiya ala sifahin qat. Kedua orang tuanya Nabi, baik ibu dan bapaknya, serta mata rantai dari keduanya, baik dari ibu dari bapak, lam yaltaqiya ala sifahin qat, tidak pernah bersentuhan dengan yang namanya berhala, nggak pernah bersentuhan yang namanya khamr, nggak pernah bersentuhan apalagi zina, mencuri, nggak ada. Dari bapak maupun dari ibu sampai kakek engkongnya ibu bapak, nggak ada yang bersentuhan sama sifah. Sifah itu perbuatan yang nggak bagus. Jangan kata itu nongkrong di pinggir jalan aja, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, kakeknya Nabi nggak pernah. Itu sifah. Emang apa Ustaz nongkrong di pinggir jalan? Makruh. Nongkrong di pinggir jalan itu menimbulkan potensi dikit-dikit lihat ini komentar dalam hati, dikit-dikit lihat ini komentar dalam. Apalagi kalau ada temennya, wah diomongin zahir kan. Si Ano, Dimas, motor baru lagi tuh. Emang dia bisa, oh pantas. Tapi nggak segitu juga kali, jangan-jangan ada di depannya udah. Kalau udah nongkrong di pinggir jalan ada aja udah. Itu maka hukumnya makruh. Apalagi udah mau maghrib, masya Allah masih nongkrong di pinggir jalan mau ngapain? Kalau orang dulu maghrib itu yang namanya kanggo sebo mengkok sore. Dodo tiro kumarang bedah ing pinggir. Apa tadi? Tahu? Itu nasihat itu. Ya. Jadi kalau pinggir itu samping itu baju atau kain yang kalau diikat di samping. Itu kalau udah sore kencengin, mandi buruan, siap-siap kanggo sebo mengkok sore untuk menyambut malam hari. Ngapain maksudnya? Ya ke musola, sono tadarusan, sholawatan gitu. Kanggo sebo mengkok sore, buat siap-siap menghadapi malam maghrib maksudnya. Ini maghrib kita masih mudak ya anak. Ayam jam 5 kita udah udak. Anak perawan maghrib belum pulang kita diamin aja. Mahalan ayam apa anak kira-kira? Kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali juga, barang siapa yang kebiasaan anak balitanya kelayaban habis maghrib itu wataknya keras, susah diatur. Ya. Kenapa? Karena pada maghrib itu banyak setan-setan bergantayangan. Kalau bisa pintu itu dirapetin. Terus kalau kita minum nih, belum habis nih ngopi. Kita niat mau lanjut lagi nih habis isya atau malam dah menonton bola, itu ditutup dulu maghrib. Gitu. Nah kalau nggak ada tutupan kecuali siwak atau pulpen yang gampang, misalkan yang gampang lah, nggak mesti ini apa aja. Ini kan masih banyak lubangnya. Pakai kalimat Allah, digituin sambil tutup Allah, isyarat doang. Atau nggak ada sama sekali, malas lah, mau ninggal malas, kita gini Allah, udah tinggal. Itu secara gaib itu bisa menghalangi dari jilatan setan. Nah kalau makanan kita, wadah kita, nasi kita dijilat setan, nanti melahirkan makanan itu jadi penyakit. Minimal rasa malas. Makanya banyak orang yang makan jadi rajin ibadah, banyak juga orang makan jadi malas ibadah. Kemungkinan dua, nggak didoain, makan nggak baca doa, kebanyakan, atau nggak ditutup ketika maghrib. Makanya wadah-wadah itu kalau udah maghrib kita balikin tuh, gelas, piring. Orang dulu kan kalau bebenah begitu, kagak diablagin tapi dibalikin kalau malam. Nah itu sampai kapan jaraknya? Sampai isya. Kalau udah isya boleh buka pintu. Zaman dulu, kalau zaman sekarang sih ya minimal kita pas azan. Kalau emang rumah kita sempit, beragapan, pas azan aja tutup. Terus begitu udah selesai kita buka. Kalau zaman dulu emang nggak boleh banget sampai maghrib, begitu isya baru dibuka. Ya. Kalau rumah kita nih ukuran rumah adem, kalau bisa isya, selesai isya baru dibuka. Kalau sekarang kagak, anak kita depan pintu main HP maghrib. Dek maghrib deh, iya pak. Sono ke musola bapaknya nonton TV. Nah itu gimana generasi kita nih mau gampang diatur kayak gitu didikannya. Ayyaksima hendaklah ia membagi awqata waktu-waktu lailihi malam harinya, wa naharihi dan waktu siangnya,
Jadi hendaklah orang itu yang namanya murid kalau mau pintar belajar, kalau mau gampang nyerap, salah satu adabnya adalah hendaklah bagi waktu, mana siang mana malam. Kalau dia kerja malam, dia siang harus tidur. Kalau dia kerja siang, malamnya tidur. Jangan semuanya jadi kalong. Udah tahu besok kerja pagi, begadang terus. Tadi kerjaan tidur, dipecat ngambek lah. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Udah tahu waktunya kerja tidur gitu. Ujian apa lagi ini? Diketawain malaikat. Begitu ya. Tapi kalau kita hidup di Jakarta bagi waktu emang agak susah. Ya pokoknya ada kesempatan kapan aja tidur boleh tidur. Kalau emang malamnya begadang tidur pagi boleh. Tapi bagi yang nggak begadang, yang malamnya udah tidur, kalau bisa jangan tidur sebelum jam 9 pagi. Habis subuh jangan tidur, hukumnya makruh. Itu turisul faqra, mewariskan kemiskinan. Orang yang cenderung gampang tidur pagi, apalagi habis asar juga tidur, itu cenderung turisul faqra. Kalau ba'da subuh turisul faqra, kalau ba'da asar turisul junun, mewariskan kegilaan, gampang pikun. Kalau orang sering tidur sore masih muda, ntar udah tuanya gampang pikun. Lihat gak kemarin berita di Instagram tuh? Kakek-kakek naruh panci isinya air di atas kasur. Kasurnya dinyalain, dibakar. Lah dianya duduk di samping kasur itu. Disangkanya ditungku. Nah orang pikun udah 81 tahun. Tinggalnya di gunung lagi, berdua-dua sama bininya, sama-sama tua, nggak ada tetangga. Nah kalau kita nggak gampang pikun, nggak gampang lupaan, jangan sering-sering tidur sore, kecuali lelah banget. Emang terpaksa dah tidur sore, tapi minta bangunin maghrib sama bini kita, sama anak kita. Jangan, awas lu maghrib bangunin gua. Ini sengaja, dia kagak ditunda biar nggak kena hukum. Kan kalau orang tidur kan nggak kena hukum, nggak apa-apa lewat sholat. Iya bener juga sih. Akhirnya awas lu bangunin gua, maksudnya biar nggak sholat maghrib. Pinter, ngakal-ngakalin namanya. Bangun bentar, sholat, habis sholat tidur lagi, nggak apa-apa, emang capek. Tapi kalau yang waktunya normal-normal aja nih, kerjanya normal-normal aja, harus membagi waktu. Wa yaghtanima, dan hendaklah ia yaghtanima. Yaghtanima itu diambil dari kata ghanamun. Ghanimah, ghanam. Ghanam itu kan artinya kambing. Nah, ada lagi namanya ghanimah, harta rampasan perang. Kalau di dalam surat itu, surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, itu bahas tentang ghanimah. Nah, kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang didapat setelah perang. Harta rampasan perang yang didapat setelah perang. Ada harta rampasan perang yang didapat tanpa perang. Misalkan pasukan Islam banyak, pasukan luar Islam nggak terlalu banyak, belum diperangin udah kabur. Nah, itu namanya harta rampasan perang juga. Namanya fai'un. Ada di dalam surat Al-Hasyr. Ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khairin wala rikabin walakin. Jadi yang namanya fai itu harta rampasan perang tanpa perang. Tapi kalau ghanimah, harta rampasan perang yang didapat pakai perang. Kenapa dinamain ghanimah? Ghanimah itu diambil dari kata kambing. Karena harta rampasan perang itu rata-rata isinya kambing. Kambing itu kan manfaatnya banyak. Susunya, dagingnya, kulitnya, tanduknya, semuanya bisa dimakan gitu. Makanya dibilang ghanimah. Hendaklah wayaqtanima, dan hendaklah dia menjadikan waktunya itu berharga, gitu maksudnya. Wayaqtanima, hendaklah ia menjadikan waktunya itu berharga. Ma baqiya, apa-apa yang tersisa min umrihi, dari umurnya. Apa-apa yang tersisa dari umur. Maksudnya yang tersisa apa? Yang udah lalu biarin. Nah ini yang lagi sekarang jangan sampai kebuang sia-sia. Makanya nggak boleh juga istighfar itu kebanyakan, nggak boleh. Maksudnya istighfar kebanyakan gimana Ustaz? Istighfar kan boleh-boleh ya, boleh. Tapi kebanyakan kita istighfar tuh kan nginget dosa. Gara-gara nginget dosa jadi malas, karena merasa dirinya itu kotor. Jadi giliran nyampur sama orang bener agak-agak malas gitu. Aku udah kotor banget nih gini-gini, gara-gara kebanyakan istighfar. Ya diingat dosa tuh. Ada lagi orang keblinger, kepedean. Ada lagi tuh. Keblinger, kepedean. Saking pedenya nggak merasa banyak
Selesai. Ini Pak kepedean yang begini. Jadi tengah-tengah. Maka waya utanima hendaklah dia menjadikan berharga ma apa-apa waktu apa-apa bakia yang tersisa min umrihi dari umurnya. Ya. Kenapa harus dimanfaatkan? Fa inna baqiyatal umri. Fa inna karena sesungguhnya baqiyatal umri sisa umur la qimatalaha tidak ada harganya. Tidak ada nilainya yang namanya sisa umur itu. Kalau dibilang nggak ada harganya kesannya murah. Ini tidak ada nilainya. Maksudnya apa? Sangat berharga. Yang namanya sisa umur itu sangat berharga. Udah banyak teman-teman kita yang mati sia-sia. Nah kita yang masih hidup jangan sampai sia-sia juga kayak teman-teman kita gitu. Wa ajwadul awqati dan sebaik-baik waktu. Nah ini diatur nih, belajar tuh kapan, ngapalin kapan, nah, ini diatur. Wa ajwadul awqati dan sebaik-baik waktu-waktu lil hifzi untuk menghafal. Perhatikan nih, al isharu waktu sahur. Nah, kalau ngapalin itu sebelum subuh. Makanya kalau orang dulu kalau mau ujian ngapalin sebelum subuh. Kalau di pesantren itu jam 3 udah bangun, itu baca wirid apa tahajud ngapalin dah. Ini maka agak tahajud 1000 rakaat. Pelajarannya nggak dipikirin. Tahajud 2 rakaat udah cukup. Habis itu ulang-ulang pelajaran. Lain kalau kita udah jadi wali udah nggak perlu belajar. Misalkan wali nih, walinya mau nyepi gitu, mau menjauh dari masyarakat, dia nggak perlu belajar kitab lagi, dia mau nyepi gitu, khalwat. Ya boleh dia ibadah banyak. Kalau masih kayak kita nggak usah banyak-banyak ibadah. Ibadah 2 rakaat tahajud. Baca buku dah. Mau tiduran kayak mau jungkir balik mau tengkurap nggak apa-apa kalau namanya belajar enak. Walil bahsi al ibkar dan untuk membahas pelajaran kayak gini nih namanya bahas pelajaran nih al ibkar kapan waktu pagi ibkar bakar yang namanya bakar tuh pagi ya. Abu Bakar Siddiq Abu Bakar pagi. Bapak pagi-pagi, maksud apa itu? Ketika datang Islamnya Rasulullah, kerasulan Rasulullah, Abu Bakar pagi-pagi udah nyaut, udah syahadat, makanya dibilang Abu Bakar. Kok yang lain nggak dibilang Abu Bakar ya? Yang lain keduluan sama Abu Bakar. Yang lain itu keduluan sama Abu Bakar. Abu Bakar nih saking temannya Nabi Muhammad dari kecil, sebaya, tahu banget sikapnya, cara ngomongnya, cara jalannya. Nabi bohong, Nabi tidak bohong, dia tahu. Maksudnya Nabi bohong, emang Nabi pernah bohong? Bukan, maksudnya saking tahunya. Ya, Nabi Muhammad pura-pura atau Nabi Muhammad beneran, dia tahu. Ya, Nabi Muhammad gak pernah bohong, enggak. Cuman maksudnya pura-pura marah atau pura-pura tidak marah, ini Abu Bakar tahu. Gitu. Makanya ketika turun Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath, itu para sahabat itu girang. Alhamdulillah, berarti Islam sudah sempurna. Abu Bakar doang yang nangis sendiri-sendiri. Pas ditanya kok kamu nangis, yang lain pada gembira. Iya, kalian nggak tahu isyarat ayat ini. Maksudnya Rasulullah tuh tugasnya udah selesai, bentar lagi wafat. Yang lain nggak ini. Abu Bakar Siddiq, makanya dibilang Abu Bakar, bapak yang pagi-pagi masuk Islam. Malamnya Nabi dapat wahyu, besoknya diumumkan Abu Bakar udah tahu, udah nebak, ya pantas dah. Ditambah lagi Siddiq ya, dua-duanya itu Abu Bakar Siddiq. Julukan semua. Nama aslinya Atiq. Nama aslinya apa? Atiq pakai qaf. Atiq itu artinya tua, orang tua. Kalau Ka'bah itu dibilang Baitul Atiq, Al-Baitul Atiq, rumah yang tua, rumah yang dituakan, yang usianya nggak ada yang tahu kapan. Walil kitabati wastun nahar, untuk mencatat pelajaran, untuk nyontek-nyontek, untuk nukil-nukil. Wah ini dari sini ditulis, ini dari sini dicari, itu kamus apa. Cocoknya tuh pertengahan siang, habis salat zuhur. Walil mutalaah, wallahu a'lam bishawab. Nanti diterusin lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.